Oke, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pertemuan kali ini saya akan kembali menyampaikan tentang materi yang kemarin ya. Jadi semoga semuanya sudah membaca materi di LMS. Kemudian hari ini saya akan meminta kepada Anda untuk satu persatu ya. Satu persatu sambil nanti kita presensi. Untuk mengemukakan pendapat Anda ya tentang sesuatu yang nanti saya sampaikan satu persatu dan singkat saja ya, singkat saja, pokoknya hanya beberapa kalimat atau mungkin ya paling paling banyak 10 kalimat lah gitu ya. Oke, saya akan memulai. Ini nanti saya akan rekam di video, kemudian saya share di YouTube ya. Kemudian Anda silahkan melihat di YouTube. Kemudian presensi di situ ya, di komennya YouTube itu silahkan Anda presensi. Nanti setelah perkuliahan selesai, saya akan nge-share ini di YouTube. Kemudian saya share linknya. Kemudian Anda komen di bawahnya, menulis apa yang tadi saya tanyakan kepada Anda. Kemudian juga nama dan NIM Anda. Jadi pertanyaan saya kepada Anda saat ini akan saya tanya satu persatu ya. Anda buka open cam dan juga open mic ya. Saya tanya satu persatu, kemudian jawab dengan sesuatu yang saat ini ya, istilahnya itu sesuatu yang mendadak. Apa yang Anda ketahui tentang sebuah investasi? Pertanyaannya itu, apa yang Anda ketahui tentang investasi? Nah, nanti akan saya tanya satu persatu, jawabannya singkat, ya. Kemudian setelah itu Anda presensinya selain di LMS juga di YouTube ya, di komen YouTube. Kemudian saya akan cocokkan apa yang Anda sampaikan tadi dengan apa yang Anda tulis di komen. Oke, kita mulai ya. Bisa kita mulai ya. Yang pertama, Mas Ahmad Afandi, tolong dibuka kameranya dan dibuka mic-nya, kemudian sampaikan apa itu investasi. Mas Ahmad Afandi, Ya, Pak. silakan. Investasi merupakan penanaman modal terhadap perusahaan. Oke, cukup ya. Selanjutnya, Ya, Anda tutup kembali. Selanjutnya Mbak Almaida Nafisa. Silakan Mbak Almaida Nafisa. Mbak Almaida, bisa mendengar saya? Oke, kelihatannya masih mandi. Saya lewati. Mbak Alvia Meilani. Mbak Almaida bisa? Bentar Pak, saya baru bergabung. Bisa lewati ya, sebentar ya. Oke, Ya, Mbak Alvia Meiliani, coba. Silakan open cam. Iya Apa? Pak, Apa yang? investasi itu Nggak apa-apa salah ya. Pokoknya apa yang Anda ketahui ya, tentang investasi? ya. Investasi merupakan penanaman modal yang suatu saat kita mengharapkan hmm, mengharapkan keuntungan atau hasil dari penanaman modal tersebut. Oke, cukup Mbak Elvia ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya Mbak Amara Dea Puspitasari, ada? Mbak Amara, mana Mbak Amara? Mbak Amara, Ya, saya, Pak. silakan open cam. Bentar, Pak, bentar.
Silakan Mbak Amara. Oke, saya lewati Mbak Amara ya. Nanti 5 menit lagi. Tadi Mbak Almaida, kemudian sekarang Mbak Amara yang bentar nanti dilewati. Monggo kemudian kepada Mbak Arum Triwulan. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal berupa uang atau barang ke lembaga atau perusahaan yang mengharapkan kedepannya mendapatkan keuntungan. Oke ya, terima kasih. Kemudian nanti semuanya sekali lagi ya, sama apa yang Anda sampaikan tadi, ya, dengan apa yang Anda tulis di komen. Ya. Jadi di komen YouTube Anda sama apa yang Anda sampaikan tadi. Oke, selanjutnya Mbak Bella Eka Safitri, mana ini? Bella Eka. Mbak Bella Eka Safitri bisa mendengar saya? Oke, silakan. Bisa, Pak. Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Oke, terima kasih. Kalau bisa jangan baca ya semuanya ya. Harus sesuai dengan apa yang selama ini dalam pikiran Anda ya. Tidak harus sama dengan yang kemarin saya sampaikan gitu loh. Atau tidak sama dengan apa istilahnya itu teorinya. Tapi apa yang ada dalam pikiran Anda, investasi itu inilah yang saat ini muncul secara tiba-tiba pertanyaan itu kemudian Anda sampaikan. Dan harus sama dengan apa yang nanti Anda tulis di komen. Oke, Mbak Bella sudah. Kemudian Mbak Devi Aprilianing Tias. Coba silakan. Ya, Pak. Menurut saya investasi adalah menempatkan modal atau aset untuk mendapatkan keuntungan dalam kurun waktu tertentu. Terima kasih. Ya, Mbak Devi, bagus. Kemudian selanjutnya Mas Galih Rizky. Galih Rizky Rian Samudra. Dengar? Mas Galih? Galih nggak kelihatan. Silakan Mas Galih. Silakan open cam dulu. Oh iya Pak. Investasi adalah upaya menanamkan modal atau dana dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan atau return di masa yang akan datang. Oke. Kameramu mana? Belum kelihatan saya. Nah, oke ya Mas Galih. Oke, siap. Selanjutnya Mbak Esti, Piji Purwanti. Iya, Pak. Oke, silakan. Investasi adalah penanaman modal atau aset yang berharga pada suatu perusahaan atau lembaga tertentu untuk mendapatkan dividen atau keuntungan di masa yang akan datang. Oke, itu ya Mbak Esti ya. Ya, Pak. Oke, selanjutnya terima kasih Mbak Iza. Mbak Iza Masjida. Mana Mbak Iza? Oke, sudah open belum ini? Silakan Mbak Iza. Oke, linkkan. Mbak Iza Masjida, bisa mendengar? Oke, Mbak Iza kelihatannya masih off sementara. Selanjutnya Mas Lukman Hendi. Mas Lukman Hendi Trianto. Silakan Mas Lukman. Lukman belum juga. Kemudian Mas Muhammad Bayu Anggoro. Mana? Ayo Mas Muhammad. Mas Muhammad Bayu Anggoro, silakan.
Oke, juga tidak komen. Selanjutnya. Ya, Pak. Oh, silakan. Open cam dulu. Siap. Oke, Mas Muhammad Bayu, silakan. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal baik uang maupun aset dalam mendapatkan keuntungan dalam kurun waktu tertentu. Ya. Oke, Mas Bayu, siap. Ya, siap. Close lagi, kemudian Mbak Nila Yuliasari. Nira. Oke, Mbak Nira, silahkan Mbak Nira. Ya, Pak. Investasi adalah aktivitas menempatkan Open cam dulu. Ya. Nah, oke Mbak Nira, silakan. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset ke dalam suatu benda dalam kurun waktu tertentu. Oke, itu ya. Mbak Noventi Putri Wardani mana ini? Mbak Noventi, bisa mendengar? Mbak Noventi, perlu saya lewati? Oke, kelihatannya saya lewati. Mbak Novia, Dian Istria. Silakan Mbak Novia. Apa pendapat Anda tentang sebuah investasi? Mbak Novia. Mbak Noventi, nggak ada. Mbak Novia, nggak ada. Mbak Tania Dewi. Coba Mbak Tania Dewi. Ya, Pak, saya. Silakan open cam. Ya, sebentar, Pak. Oke, Mbak Tania, silakan. Baik, investasi adalah penanaman modal terhadap perusahaan dengan harapan mendapatkan dividen pada jangka waktu tertentu. Oke, Mbak Tania sudah. Mbak Ulfa. Silakan Mbak Ulfa. Yes, Mbak Ulfa. Mana nih Mbak Ulfa? Ya, silakan Mbak Ulfa. Iya, Bapak. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik uang atau aset dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa depan atau kurun waktu tertentu. Oke, gitu Mbak Ulfa, selesai. Mas Yogi. Silakan Mbak Ulfa, selesai Mas Yogi. Mas Yogi Ilham, dengar saya? Mas Yogi? Yogi saya lewati. Mas Yusufi Oki, mana Mas Yusufi Oki? Mas Yusufi Oki, silakan open cam. Oke, silakan. Investasi adalah suatu menanam modal atau aset berupa dana yang diharapkan untuk kita mendapatkan keuntungan yang kita butuhkan di masa yang akan datang. Oke, Mas Yusufi. Oke. Saya ulang kembali ya. Ada yang belum? Silakan open cam dan kemudian bersuara. Silakan. Tidak saya panggil. Mungkin Mbak Almaida. Amara. Oke. Mbak Amara silakan. Investasi adalah sebuah aktivitas menanamkan modal agar mendapat keuntungan. Silakan selanjutnya. Ya, terima kasih. Saya Pak Almaida. Mana kameranya mana ini? Ya, Pak, bentar. Oke. Investasi adalah salah satu komponen dalam perhitungan produk domestik bruto atau bisa dikatakan dengan kegiatan menanamkan modal baik uang maupun bentuk aset lainnya dengan harapan
kelak akan mendapatkan keuntungan dalam kurun waktu yang lama. Oke. Selanjutnya, siapa yang belum? Saya, Pak. Ignes, Pak. silakan Mbak Ignes. Investasi adalah salah satu tiang dalam perencanaan keuangan yang bertujuan untuk mengakumulasikan aset. Oke. Selanjutnya, Mbak Iza. Ada yang lain yang belum tadi? Silakan sebelum saya tutup. Mas Yogi. Kemudian siapa lagi yang belum tadi? Mas Lukman sudah kelihatan. Mas Lukman sudah belum tadi? Mbak Iza yang belum kelihatannya tadi. Sama Mbak Es. Oke, silakan yang belum berkomentar dan sesuaikan ya, sekali lagi sesuaikan dengan apa yang nanti Anda sampaikan tadi di dalam kolom komentar yang akan saya share di link YouTube ya. Sehingga nanti saya tahu siapa yang mengerjakan tugas ini dan yang tidak mengerjakan atau belum mengerjakan. Oke. Selanjutnya saya akan menyampaikan ya sebuah video kepada Anda pengertian sebuah investasi. Mbak Noventi silakan. Tadi sudah belum? Sudah Mbak Noventi? Iya Pak. Tadi sudah? Belum. Oh silakan. Investasi yaitu aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset yang berharga ke dalam suatu lembaga atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor itu kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu yang telah ditentukan. Oke. Sudah Pak. Ya siap. Itu ya Mbak Noventi ya. Ada yang belum lagi? Silakan yang belum lagi. Sebelum saya tutup kolom tugasnya. Mas Yogi belum. Siapa lagi? Belum. Yang merasa belum, silakan. Saya kasih waktu sampai 5 hitungan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya stop ya. Yang mengerjakan tugas sudah selesai. Nanti jangan lupa untuk presensi di LMS dan juga di kolom komentar pada YouTube, link YouTube. Selanjutnya saya akan menyampaikan kepada Anda tentang pengertian investasi ya, secara garis besar sehingga Anda tahu. Oke, saya akan linkkan dengan saya linkkan dengan sebuah video ya. Oke, silakan disimak videonya. Logika sederhana tentang investasi. Oke, silakan. Guys, mau punya mobil, punya rumah sendiri, liburan ke Iceland, S2 di Amrik? Gampang kok, asal ada duitnya. Ya iyalah, masa belinya nggak pakai duit? Masalahnya tabungan kita bakal cukup nggak? Oke, kita nabung tiap bulan, bahkan sampai hemat-hemat demi masa depan. Tapi, apa 5-10 tahun lagi harga barang-barang masih sama? Coba deh ingat-ingat, waktu kita kecil dulu, harga mie instan sebungkus berapa? Harga minuman botol berapa? Dulu, gopek doang kita udah bisa dapat mie instan sebungkus. 10 tahun kemudian, sekarang 2.000 sampai 2.500. Padahal barangnya masih sama loh. Kok bisa? Nah, ini yang namanya inflasi. Harga barang terus naik sehingga nilai uang makin menurun. Efeknya apa sih ke tabungan?
Misalnya, kita nabung dengan bunga 5% per tahun, tapi dalam 10 tahun terakhir, rata-rata inflasinya 6,1%. Jadi, uang kita malah kepotong 1,1%. Rugi dong. Kalau kita punya pendapatan tetap, tetapi masih mengandalkan tabungan, inflasi akan jadi bencana. Jumlah yang diterima dan ditabung akan relatif tetap, sedangkan harga barang terus melambung tinggi. Mau nabung sebanyak apapun, bunga tabungan nggak bakal bisa ngejar. Nggak bakal cukup dong buat beli mobil, beli rumah, apalagi liburan ke Iceland dan S2 di Amrik. Sedih kan? Satu-satunya solusi untuk melawan inflasi jangka panjang adalah dengan investasi. Investasi adalah mengelola dana supaya menghasilkan keuntungan jangka panjang. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti mendirikan usaha, membeli properti, menyimpan emas, termasuk yang sederhana namun tetap menguntungkan adalah investasi di saham atau reksadana. Investasi di saham atau reksadana sederhana tetapi powerful. Kita bisa mengubah pendapatan linear kita dari kenaikan gaji dan lainnya menjadi pendapatan eksponensial dengan hanya investasi yang rutin. Cukup dengan menyisihkan uang jajan minimal Rp100.000 per bulan. Nggak susah kan? Soal keuntungan sudah terbukti bahwa investasi di saham dan reksadana secara jangka panjang itu lebih menguntungkan. Lihat saja grafik rata-rata return per tahunnya dari produk-produk investasi ini. Kalau sudah begini rasanya nyesel deh kita nggak investasi dari dulu-dulu. Kalau kita sudah mulai investasi sejak 10 tahun lalu untuk melawan inflasi tinggi ini, setidaknya kita sudah bisa mewujudkan salah satu mimpi kita. Tetapi, better late than never lah. Yuk, mulai investasi dari sekarang untuk meraih mimpi-mimpi kita sekaligus menyelamatkan kita sendiri di masa depan. Pakai logika, investasi segera. Yuk, nabung saham. Oke, itu tadi ya yang berkaitan dengan investasi atau sesuatu yang berkaitan dengan logika investasi bagi kita semuanya. Jadi perlu Anda ketahui itu yang tadi Anda jawab di dalam jawaban Anda tentang logika investasi yang seharusnya memang sesuai dengan jawaban Anda. Maksudnya itu sesuai dengan logikanya. Ya, tidak harus investasi itu harus saham, tidak. Investasi itu tidak harus apa istilahnya itu reksadana, tidak. Yang Anda ketahui saja, umpamanya Anda investasi buka warung, buka toko, atau investasi umpamanya joinan sama teman-teman gitu ya, kata joinan modal, kemudian apa istilahnya nanam berambang gitu, kalau nanam apa yang sekarang lagi ini nanam porang umpamanya. Atau nanam apa, kemudian sekali lagi ada harapan ke depan itu lebih besar nilainya. Kalau sekarang Anda investasinya 100.000 ya ke depan mungkin bisa menjadi lebih dari itu, yang intinya tidak sampai tergerus oleh inflasi. Inflasi itu tadi disampaikan juga harga barang itu nilainya lebih daripada nilai mata uang kita, sehingga inflasi ini salah satu momok bagi investor. Dia akan mencari sesuatu yang nilainya lebih tinggi dari inflasi itu. Kalau tabungan jelas mesti kalau saat ini ya tabungan atau deposito itu tidak cocok untuk investasi. Kecuali tabungan Anda dalam bentuk emas. Tabungan Anda dalam bentuk umpamanya Anda membeli tanah atau properti. Ya. Tanah itu harganya pasti naik. Saham, emas tadi juga sama, emas perhiasan maupun emas batangan itu juga harganya pasti naik, meskipun ada jangka waktunya. Maksudnya jangka waktunya itu tidak bisa kita naiknya dalam 1 bulan, 2 bulan, ini agak susah. Tapi biasanya kalau hitungannya tahunan, tadi disampaikan sampai 10 tahun ya pasti nilainya besar.
Tapi berbeda dengan saham, berbeda dengan reksadana. Ini kenaikannya bisa harian, bisa bulanan, atau mungkin bisa tahunan juga sih, nggak masalah, sama saja. Tapi reksadana atau saham ini lebih menguntungkan. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada Anda, apa yang namanya, ini aja, yang namanya return atau keuntungan itu berbanding lurus dengan yang namanya risk atau resiko. Ya. Kalau Anda ingin resiko yang santai-santai saja, ya nabung, ya deposito, itu yang paling santai. Tapi kalau Anda punya uang banyak, ya beli tanah atau mungkin beli emas, itu bisa sebagai investasi Anda atau investasi keluarga. Nah, tapi kalau yang uangnya minim, ya uangnya di bawah 10 juta, itu ya disarankan ke situ, investasi yang memang bisa menghasilkan keuntungan lebih daripada ditabungkan. Nah, itu yang memang harus berbanding lurus dengan resikonya. Tidak ada yang tidak beresiko, semuanya resiko. Anda tidak semuanya yang petani berambang itu selalu untung, itu kan. Pada saatnya berambang harga turun pas panen raya, nah, bisa hancur itu. Ya. Kemudian Anda berdagang atau di pasar juga sama gitu ya. Anda kulaan tapi ternyata harganya murah gitu ya, kulaan harga murah, tapi ternyata harga di pasar barangnya melimpah banyak, akhirnya juga bisa jadi barang itu nggak laku atau kalah saingan. Produk makanan juga sama. Produk makanan kalau nggak laku, ya kalau dimakan sendiri apakah habis itu kan. Kalau Anda jualan buah-buahan. Sama, faktor resiko itu selalu menyelimuti atau ada di dalam setiap kegiatan kita. Selama Anda kuliah ini pun juga resiko, ya. Resiko bagi Anda harus mengorbankan waktu, ya. Itu resiko itu. Anda harus mengorbankan kuota, itu resiko juga. Anda harus mengorbankan keluarga, waktunya santai dengan keluarga, tapi Anda harus kuliah. Sama, saat ini saya sedang menempuh kuliah S3 gitu ya. Nah, saya harus meninggalkan keluarga sementara gitu ya untuk kuliah, bayangkan. Tidak hanya Anda saja yang kuliah, saya juga kuliah ini. Harus dituntut seperti itu. Sehingga dalam investasi ini harapannya ke depan tetap menghasilkan keuntungan. Ya, harapan ke depannya seperti itu. Tapi kita tidak bisa melupakan yang namanya resiko. Saya tidak tahu besok apakah saya masih bisa kuliah, masih hidup, itu kan kita nggak tahu ya. Nah, resiko-resiko yang sifatnya fundamental atau resiko-resiko yang sifatnya memang sesuatu yang di luar kendali kita. Itu biasanya seperti itu ada. Nah, kita harus memahami itu. Apakah ya, kita sudah mempersiapkan itu. Nah, investasi itu mengajari itu, mengajari Anda untuk persiapan. Makanya ada istilahnya manajemen investasi. Oke, itu yang perlu saya sampaikan di pertemuan yang ketiga ini. Semoga Anda benar-benar memahami ya. Sekali lagi tidak hanya dalam sekedar teori. Ya, yang Anda sampaikan tadi di dalam tugas pertama, Anda berbicara tentang investasi harus sama dengan apa yang ada di dalam apa yang nanti Anda komenkan di link YouTube saya. Ya, kemudian tulis nama dan juga NIM-nya. Anda harus menyampaikan sesuai ya dengan apa yang tadi Anda semua sampaikan. Itu investasi secara garis besar ya. Jadi intinya investasi itu adalah menanamkan modal, menanamkan sebuah aset, menanamkan sebuah kekayaan, boleh. Dan intinya terhadap kepada sesuatu yang sifatnya memiliki return di jangka yang akan datang, di waktu yang akan datang. Return atau hasil gitu ya, di waktu yang akan datang, dan hasil itu bisa kita nikmati. Dan juga jangan lupa mengedepankan tentang risk atau resiko. Nah, itu pengertian investasi menurut saya. Ya, itu seperti itu. Dan menurut Anda tadi Anda sampaikan.
Oke, demikian kuliah hari ini ya. Sudah lebih dari berapa menit ini? Nah, 29 menit ya. 30 menit. Oke, saya akan presentasi sebentar. Tapi yang mengerjakan tugas yang tadi komen ya. Yang belum komen berarti belum mengerjakan tugas. Pak, nanti absen di e-learning nggak? Apa? Absen di link nggak, Pak? Ya, tetap absen di LMS, e-learning. Tetap absen di sana. Ya, Pak, makasih. Ada lagi pertanyaan? Selain Mbak Bella? Absennya sampai jam berapa, Bapak? Soalnya belum bisa dibuka. Bisa jam 15 sampai jam 6 sore kalau nggak salah. Tanggal 13 toh? Sekarang ya? Iya. Iya. Sudah bisa sih, coba saya link ya. Coba saya link dulu coba. Bentar. Nggak bisa LMS saya, Pak, dibuka. Kayaknya terkendala sinyal. Oke, saya bukain dulu ya. Ini bisa kelihatan ya? Bisa kelihatan screen saya ya. Oke, saya linkkan ke LMS-nya, e-learning. Oke, sudah bisa e-learning, kemudian masuk ya. Oke, saya link di manajemen investasi pasar modal. Sudah kelihatan ini ya? Sudah. Oke. Coba saya link saya sebagai mahasiswa ya. Coba cek saya sebagai mahasiswa. Atau siswa atau student. Nah, ini di link Anda ini ya. Coba saya lihat di pertemuan 3. Link. Udah bisa ini. Anda bisa link nggak? Udah bisa ini. Oke, tidak ada masalah. Oke, tidak ada masalah, saya logout. Demikian ya pertemuan perkuliahan saya untuk semuanya. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Salam sehat untuk semuanya. Semoga kita sudah masuk di PPKM level 2 atau level 3 ya. Semoga kita bisa luring habis ini ya, bisa tatap muka. Terbatas ya, nanti kita nggak tahu, nanti yang memprogramkan prodi, sepersetujuan saya kita akan coba nanti kuliah luring beberapa saat. Kita persiapkan dulu medianya, apakah itu tempat atau kesiapan Anda. Anda sudah pada vaksin semua toh? Belum, Pak. Siapa yang belum? Penti belum. Pak. Wah, yang belum ini segera ya, di kecamatan atau di Puskesmas itu biasanya ada. Masa takut? Pusna. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.